Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastra. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh ada pagi siang hari ini di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami ada di tempat ini karena Tuhanlah yang menyatakan kasih-Nya buat setiap kami. Untuk kami boleh Tuhan membawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Untuk kami boleh ya Tuhan membawa hidup kami, membawa penyembahan kami yang berkenan ke hadirat-Mu. Sebelum lebih lagi kami membawa doa pujian kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala apa yang kami pikirkan yang tidak berkenan ke hadapan-Mu. Ampuni keluarga-keluarga kami Tuhan. Oralabaralabaralabaralaba. Biar kasih-Mu pagi hari ini melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, mengampuni setiap kami Tuhan. Oh, kami mau datang ke hadirat-Mu, membawa pujian kami Tuhan. Oh, kami
Kami mau menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu, sebab Engkau layak. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Oh, sebab Kau yang layak. Haleluya. Bawa kami masuk dalam penyembahan Tuhan. Biar kami haus dan lapar akan hadirat-Mu. Syiaralabaralabaralaba. Mari saudara datang dengan rasa haus dan lapar sama Tuhan. Oralabaralabaralabaralaba. Syiaralabaralabo. Syiaralabaralabo. Yesus. Haleluya. Syiaralabaralabaralaba. Kami berdoa ya Tuhan, biar di tengah-tengah doa pujian penyembahan kami, mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Inamanalalaramo. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, ditinggikan Engkau, dimuliakan Engkau. Selamanya Tuhan, selamanya Tuhan, Kau diagungkan Yesus, Kau dimuliakan. Oh Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari silakan duduk kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Biar jemaat Tuhan katakan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. sekali lagi katakan, ku renungkan Firman-Mu, siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi kami berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku katakan hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sambil sorak-sorai kita bangkit berdiri, sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya, sorak-sorai buat Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan, serukan haleluya, haleluya, serukan haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang dipuji, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Engkau yang diagungkan Tuhan Yesus, sebab Engkau dahsyat. Kalau hari ini kami boleh berdiri memuji Tuhan, biar ini bukan sekedar rutinitas dari hidup kami, tapi sungguh ini keluar dari hati kami Tuhan, untuk kami memuji memuliakan-Mu. Biar pulang dari tempat ini setiap kami diubahkan Tuhan, setiap kami diubahkan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas suami, atas istri, atas anak-anak kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Yang antusias, yang on fire, katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara semuanya, shalom. Saya rindu melihat tangan yang terangkat. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau tidak ada, kita harus terus berdoa buat jiwa-jiwa, biar kursinya, ibadahnya makin ditambah-tambahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kita sama-sama memuji Tuhan. Dari setiap suku bahasa memuji Tuhan. Nanti yang gak ngerti boleh lihat teksnya dan artinya, amin.
Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama tepuk tangan. Yuk, sambil badannya boleh digerakkan sedikit. Katakan, du 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 du, ha ha ha. Sekali lagi, du 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 du, ha 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 ha. Datama endehonoku, pamujiaku, tu debataku. Oh, datama alasonoku, dengan basana pamujian. Amin. Pujioku majahoba, marhite sordam, manang tulila. Oh, pake oku dohot arbab, mambahin sangap ni Tuhan. Semuanya haleluya. Haleluya. Pasang apoku goarnai, tung saluhut aka uning-uningan, neng pake hoku ban pujian nauli. Oh, pake oku masarune, rap dohot ogung, mardongan odap. Oh, rap dohot parhina lawan, endehon oku. Ayo musik menyembah Tuhan. Semua menari buat Tuhan. Haleluya. Ayo badannya yang bisa digerakin. Haleluya. Lebih lagi, ayo. Yes God Lord. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Du du. Mana suaranya? Sekali lagi. Lebih keras. Amin. Datama endehonoku, pamujiaku, tide bataku. Oh, datama alasonoku, dengan basana. Katakan puji. Puji oku majahoba, marhite sordam, manang tulila. Oh, pake oku dohot arbab, mambahin sangap. Haleluya. Neng pake oku bain pujian nauli. Oh, pake oku masarune, mardongan ogung, mardongan odap. Oh, rap dohot parhina loan, endehonoku. Sing haleluya, haleluya. Tung saluhut aka uning-uning, neng pake oku bain pujian nauli. Oh, pake oku masarune, rap dohot ogung, mardongan odap. Oh, rap dohot parhina loan, endehonoku tuhatai, endehonoku tuhatai. Sama-sama. Du du. Lebih lagi. Aha, aha. Sorak-sorai, sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan
Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar kita mulai mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Mari ingat kebaikan Tuhan Yesus. Ingat pertolongan Tuhan Yesus. Mari mulai ingat kebaikan Tuhan Yesus. Mulai fokus menyembah Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan lebih lagi katakan siapakah, oh, siapakah aku ini, Tuhan? Thank you Lord Jesus. Selain puji dan sembah Kau. Biar masing-masing kita pejamkan mata kita. Biar musik naikkan pujian ini. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Buat kami bisa merasakan Engkau siang ini, Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan siang ini. Yes, yes Lord. Yes God, Lord Jesus. Yes Lord. Jesus.
sambil angkat tanganmu, katakan sama Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Dengan apa ku balas Tuhan? Selain siapakah aku ini Tuhan Yesus? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan mari sekali lagi kita mau sembah Dia. Haleluya. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia. Haleluya. Yes, God, Lord. Dear Lord Jesus, mari semuanya berbahasa roh. Kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh dengan kuat. Jesus. Oh rabaya syakarala bayarala 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 syakarala batakarala bayarala barala oh rala bayarala bayarala bayasikarala bayarala bayarala syarala batakarala barala bayarala. Jesus. Jesus, biar kasih-Mu turun, pengampunanmu turun. Ampuni kami Tuhan, ampuni gereja-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, biar sebelum lebih lagi kami mendengarkan isi hati-Mu, ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap keluarga demi keluarga, ampuni anak-anak kami Tuhan, ampuni Tuhan Yesus gereja-Mu.
Oh ralabar, Kau layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami Tuhan. Untuk minum dan makan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pikiran kami fokus hanya kepadamu. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker, Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari.
Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk. Semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan, kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, bertobat, bertobat." Jesus, oh Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut,
itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya, karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba yang mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang
tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan. Bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kuralaba syaralaba kana mata karabalaba. Oh, rialala bara 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 bara. Oh, rialala bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh, rabababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata,
biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun. Engkau tegur kami. Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi mari kita introspeksi. Sekali lagi mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Kamu berdoa buat anak-anak-Mu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Uraraba sikarara, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Oh, raraba, 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 raraba. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.